Shalom, selamat malam untuk kita semua umat-umat Tuhan yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar pekabaran firman Tuhan melalui pelajaran ringkasan sekolah Sabat setiap hari. Dan kita sudah tiba pada pelajaran yang kedua. Di sana judulnya adalah gelisah dan memberontak. Sementara pelajaran hari Minggu yang akan kita pelajari pada hari ini 4 Juli 2021, judulnya adalah gelisah di padang belantara. Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan ayat hafalan yang bisa kita dengarkan bersama dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebelum daripada kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini, marilah kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan di surga, pada saat ini kami rindu untuk belajar pelajaran sekolah Sabat. Bantu kami dengan urapan dan pertolongan Roh Kudus Tuhan untuk boleh mempelajari, mengerti, bahkan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang begitu indah ini. Kami mohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa di dalam kehidupan kami, agar kami layak di dalam mempelajari pekabaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali kepada pelajaran sekolah Sabat kita, gelisah dan memberontak. Sebagai makhluk hidup, pasti kita pernah mengalami namanya kekhawatiran ataupun kegelisahan. Bahkan sebuah penelitian meneliti tentang sebuah peristiwa fenomena alam sesaat sebelum terjadi sebuah fenomena ataupun bencana seperti gempa bumi ataupun tsunami. Pasti dikatakan di sana ada sebuah gejala yang aneh, sebuah kegelisahan yang dirasakan oleh makhluk hidup, secara khusus hewan yang dikatakan di pelajaran kita ini. Dan sebagai sebuah contoh, sesaat sebelum gempa berkekuatan 5,8 skala Richter yang terjadi di Washington DC pada tahun 2011, di sana dikatakan bahwa beberapa peneliti melihat tentang peristiwa gejala yang dialami oleh hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Bahkan di sana bisa dilihat fenomena yang terjadi kepada anjing, gajah, bahkan hewan-hewan yang ada di kebun binatang di sana. Mereka gelisah, mereka berontak, mereka berteriak, mereka berlari ke sana kemari, tidak jelas. Dan ini menunjukkan bahwa hewan memiliki insting sesaat sebelum daripada fenomena alam atau bencana terjadi. Dan pelajaran kita kali ini juga menunjukkan bahwa peristiwa kegelisahan yang sama juga bisa terjadi di dalam kehidupan manusia. Secara khusus, pelajaran daripada kisah perjalanan bangsa Israel. Mereka gelisah. Dan di pelajaran hari Minggu kita akan melihat kegelisahan di padang belantara. Bapak Ibu sekalian, ketika kita beranjak kepada pelajaran hari Minggu 4 Juli 2021, kita akan melihat bahwa Israel merasa gelisah. Mereka tidak bahagia ketika mereka meninggalkan Sinai, sementara mereka akan menuju ke perjalanan ke tanah Kanaan. Dan bisa kita lihat di setiap perjalanan bangsa ini hanya satu hal yang bisa kita perhatikan. Mengeluh. Mengeluh dan mengeluh. Itulah ciri daripada bangsa Israel ini. Dan bahkan di kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6, kita bisa melihat isi daripada keluhan bangsa Israel ini. Mereka menginginkan daging, mereka menginginkan mentimun, mereka ingin semangka, mereka ingin bawang prei, bawang merah, bawang putih, dan banyak yang lainnya. Bahkan mereka bisa sanggup untuk mengatakan, sekarang ini kita sudah kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang bisa kita lihat. Hidup bangsa Israel penuh dengan keluhan, mengeluh dan gelisah sementara mereka berada di padang belantara. Itu sebabnya bila kita
menilai sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang memimpin bangsa tersebut, Musa, kita bisa perhatikan tidaklah mudah untuk mencoba memimpin sekelompok orang bangsa Israel yang gelisah ini. Enggak mudah Bapak Ibu sekalian. Tetapi bisa kita lihat apa yang dilakukan oleh Musa. Dia tahu kemana dia harus meminta pertolongan. Musa tahu kepada siapa dia harus berpaling, menceritakan semua keluh kesah daripada bangsa yang sering berkeluh kesah dan juga gelisah. Bapak Ibu sekalian, di dalam setiap kehidupan kita, Allah tidaklah pernah tuli dengan setiap hal yang kita butuhkan. Bahkan saat ini, saat yang genting, saat yang tidak menentu seperti ini, Allah tidak pernah tuli dengan apa yang kita perlukan, dengan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu sekalian, di dalam kasus bangsa Israel ini, mereka menginginkan daging dan Allah berikan burung puyuh untuk memuaskan rasa lapar mereka akan daging. Tetapi tampaknya Israel tidak menginginkan hanya sekedar daging saja. Bahkan Israel memberontak terhadap pimpinan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apakah perjalanan bangsa Israel ini juga menjadi bagian hidup kita sekarang ini? Ketika kita merasakan hal yang situasi yang tidak menentu seperti ini, mungkinkah kita berada di posisi yang sama? Kita memberontak, kita gelisah dengan pertolongan, dengan hal yang kita inginkan daripada Tuhan. Tetapi pelajaran kita kali ini mengajarkan kita untuk tidak menjadi gelisah sama seperti bangsa Israel. Tetapi sebuah pembelajaran bagaimana cara kita untuk bertahan saat ini adalah dengan cara kita mengingat dan melihat flashback kembali bagaimana cara Tuhan memimpin kita di masa yang lalu. Maka itulah yang akan menuntun kita untuk bisa bertahan di masa yang seperti ini. Ingat, pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah pelajaran yang luar biasa, mengajarkan kita bahwa Allah tidak pernah tuli di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap kesesakan, di dalam setiap kesusahan yang boleh saja datang menghampiri kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita selalu tetap berharap kepada pemeliharaan Tuhan saja. Inilah yang boleh menjadi pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.